Shalom, Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GBI Petukangan, House of Hope. Untuk info persembahan, baik itu persepuluhan, umum, ucapan syukur, maupun diakonia, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara saat ini. Bukti transfer mohon difoto dan dapat dikirimkan nomor hotline GBI House of Hope di nomor 0822 9900 8683. Akhir kata, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini, mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91.
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asos Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom umat Tuhan yang terkasih, saya percaya hari ini di setiap dimana kita berada yang mengikuti dan yang menyaksikan tayangan ini dimanapun kita berada, Tuhan yang memberkati setiap kita. Dan hari ini kita mau menyaksikan kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Yang bersuka cita mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya! Mari semua yang di rumah-rumah, kita bersuka cita, kita bertepuk tangan, kita memuji namanya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Yang percaya Tuhan melawat setiap kita, katakan amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, mari menari. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa,
bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Sekali lagi katakan, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban kami, kekhawatiran kami. Sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hatimu umat Tuhan yang terkasih. Kita mau sembah Dia lebih lagi. Kita mau tinggikan Dia. Sebab kita cinta akan Tuhan Yesus. Haleluya. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Mari bersama-sama. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatanku. Sebab Kau surya dan perisaiku. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatanmu.
dalam kekuatanku. Ku angkat hatiku, ku angkat suara bersuka, sebab surya dan perisaiku. Sebab surya dan perisaiku. Sebab surya dan perisaiku. Naralabaya shanananamu, Inamaya shadi. Shikaralabaralaba, Orabatakaralabaya shadi, Orabatakaralabaya shadi. Mari panggil nama Yesus. 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 Kau berarti bagiku. Yesus. Yesus. Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Salam, saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Selamat bertemu kembali. Nah, saudara, kami akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Natal adalah Pembaharuan. Sebelum kami mulai, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami semua dengan kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mari urapi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap tahun umat Kristen merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Pertanyaannya adalah setiap orang lamanya merayakan Natal itu berbeda-beda. Ada yang baru bertobat, ada yang sudah lama bertobat, ada yang sudah justru
lahir dari keluarga Kristen. Nah, apakah kita semuanya mengerti mengapa Tuhan Yesus datang dan dia lahir untuk menyelamatkan kita, datang sebagai juru selamat? Mari kita membawa kita kepada satu pengertian tentang maksud daripada kedatangan Tuhan Yesus, supaya kita semuanya jangan menjadi orang Kristen yang hanya datang di gereja, mendengarkan firman Tuhan, habis itu pulang. Tidak pernah baca firman, tidak pernah berdoa di rumah, dan tidak pernah memikirkan tentang apa yang harus kami lakukan. Nah, saudara, ada dua hal yang perlu kita bicarakan. Untuk apa Tuhan Yesus datang di dunia? Yang pertama, Tuhan Yesus datang di dunia untuk menebus saudara dan saya, untuk menebus kita semuanya. Ini sudah menjadi satu pengertian. Saudara tahu semuanya, ya. Sebab pada waktu manusia dicipta di surga, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27, Adam dan Hawa yang dicipta di surga, dia berbuat satu kesalahan, dia berbuat dosa. Dan akhirnya dia dilemparkan kedua menjadi penduduk dunia karena dia berpaut dengan dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, rencana Allah di dalam membentuk manusia adalah untuk kemuliaan namanya. Karena itu, saudara, ada satu kerinduan bagi Tuhan untuk membawa pulang anaknya yang telah berbuat dosa dengan cara ditebus. Cara menebusnya adalah bukan sesudah tua lalu kemudian dosa ditebus, bukan. Dari awal cara kelahirannya harus diubah. Karena manusia dicipta di surga sebagai gambar dan rupa Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Dan ini harus dikembalikan pada posisi yang semula sebagai gambar dan rupa Allah. Saudara, orang-orang Farisi pada zamannya Tuhan Yesus nggak ngerti kedatangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pada waktu Tuhan Yesus datang kepada orang Farisi yang namanya Nikodemus, dia berbicara sebagai berikut. Ini yang pertama. Yohanes pasal yang ketiga. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata padamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh.
Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Saudara lihat, Nikodemus adalah seorang pemimpin agama. Dia tidak mengetahui tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ya benar bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia. Tapi yang dilihat oleh Nikodemus itu adalah hanya tanda-tanda saja. Mujizat saja. Dia tidak pernah melihat inti daripada, maksud daripada kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menebus saudara dan saya. Nah, sekarang bagaimana cara penebusannya ini? Yang kedua adalah, dalam Petrus mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Lahir kembali untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita dari berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, semua yang didengar oleh Nikodemus dari mulut Yesus tampaknya seperti hal yang mustahil. Nikodemus hanya melihat tentang mujizat-mujizat, tidak melihat inti daripada kedatangan Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudara, hari-hari ini mari kita melihat, kita masuk di dalam pengertian untuk mengetahui inti daripada kedatangan Tuhan Yesus. Jangan kita hanya merayakan Natal, tetapi tanpa perubahan dalam kehidupan kita. Menjadi orang Kristen yang statis. Saudara, di dalam bagian yang ketiga, Paulus itu mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena hidup kita ada bersama Kristus di sorga. Tadi saya menerangkan di atas bahwa manusia awalnya dicipta di sorga. Kejadian 1 ayat 26-27. Tapi karena Adam dan Hawa berbuat dosa, dilemparkan ke bumi menjadi umat yang berdosa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan kita semua, dia ingin anaknya kembali ke tempat yang semula, yaitu di sorga. Kita harus
menilai, pertimbangan dan mikirkan sesuatu dari sudut pandang kekekalan di sorga. Mungkin kita akan berpikir, sesudah mati kita kemana? Nah, itulah yang menjadi pemikiran kita semuanya. Saudara, tujuan dan sasaran kita hendaknya mencari hal-hal yang rohani dan melawan dosa dan mengenakan sifat karakter Kristus. Untuk ini, saudara harus banyak belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Semua sifat baik, kuasa, pengalaman, dan berkat rohani ada dalam nama Kristus di sorga. Ia memberikan hal itu kepada kita. Perhatikan, karena pada hubungan pribadi kita dengan Kristus. Kalau kita tidak tahu, di dalam kita membaca firman Tuhan karena kita mau berubah, kita tanya kepada Dia. Hari-hari ini, saudara, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, Dia memberikan Roh Kudus kepada kita, masuk di dalam tubuh kita. Roh Kudus itulah yang akan menuntun kehidupan kita untuk mengerti firman Tuhan. Jadi baca firman Tuhan setiap hari. Nah, sebagai satu contoh di dalam kitab Mazmur, kehidupan Daud. Daud adalah salah satu keluarga, salah satu anak dari beberapa anak yang lain. Tapi dia disendirikan dari anak-anak yang lain. Anak-anak yang lainnya bekerja pada Saul di kerajaan. Tetapi Daud justru menjadi gembala domba. Menjadi gembala domba. Sendirian. Di ladang, di hutan, dimanapun dia menjadi gembala domba. Saudara, di saat-saat dia menjadi gembala domba, di mana dia sendirian dengan domba-domba di situ, dia memuji, menyembah Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan terjadi antara Tuhan dengan Daud. Dia mengatakan di dalam Mazmur 73, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan, aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dan kemudian, engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan dagingku tetaplah Allah bersama-sama. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Inilah kata-kata Daud. Luar biasa. Di dalam dia mengembalakan di padang, dia sendirian, dia berhubungan dengan Tuhan. Tuhan memberikan dia wahyu. Saudara, pemazmur Daud ini menemukan sikap yang menuntun kepada kemenangan iman. Di dalam hidup ini dengan segala persoalannya, yang terbaik bagi kita adalah hubungan yang intim dengan Allah. Karena setelah kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita senantiasa bersama dengan Dia yang menuntun kita dengan firman-Nya. Dan Roh-Nya menopang kita dengan kuasa-Nya dan akhirnya menerima kita dalam kemuliaan. Seperti Rasul Paulus memiliki satu semboyan yang perlu kita cermati dan ikuti. Dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi pasal 1 ayat 21. Orang percaya yang sejati yang hidup di tengah-tengah kehendak Allah tidak perlu takut sekalipun kepada kematian. Mereka mengetahui bahwa Allah mempunyai maksud untuk kehidupan mereka dan bahwa kematian sekalipun
bila ia datang menjemput kematian hanya merupakan akhir daripada tugas kita di dunia. Saudara, Filipi pasal 1 mengatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Yang keempat, 1 Tesalonika pasal yang keempat. Paulus mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan itu. Demikianlah kita akan selama-lamanya dengan Tuhan. Tidak ada kematian. Setelah kelahiran baru, ketika Tuhan Yesus nanti datang, yang pertama kali adalah orang-orang yang mati di dalam Kristus, kemudian dibangkitkan. Dibangkitkan, kemudian dikumpulkan. Dan sesudah itu, kita diubah serupa dengan tubuhnya, serupa dengan tubuh Kristus, lalu dibawa pulang ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu pengharapan yang indah sebagai orang yang telah lahir baru. Paulus membangkitkan harapan jemaat di Tesalonika dengan menjelaskan tentang keangkatan orang-orang percaya pada saat Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Saudara akan diubah. Karena itu saudara, mari mulai saat ini kita mulai berubah. Berubah dari karakter-karakter kita yang tidak baik. Ganti karakter-karakter kita dengan karakter-karakter Kristus. Yaitu dengan setiap hari membaca firman Tuhan dan berubah. Harapan bahwa Tuhan Yesus akan datang adalah suatu pengharapan yang mulia. Kita semua mengharapkan kedatangannya. Kita sebagai orang Kristen yang sudah bertobat, yang sudah lahir baru, akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan, dibawa pulang ke surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu mari Natal tahun ini jadikan satu momentum kepada Anda untuk berubah. Jangan hanya menjadi Kristen-Kristenan yang tanpa membaca firman, tanpa doa, tanpa memuji-muji Tuhan, tapi jadilah seorang Kristen yang baik, sebagai seorang Kristen yang benar. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga karena siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang hidup yang turun dari surga, bukan roti yang seperti makan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi jemaat yang sudah berusia 20 tahun ke atas dan telah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang disahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu, ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus?
Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atas kita mengucapkan syukur, ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Urala bala 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 bayasi. Inarala bala 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 bala. Iri kirala bayara bayasi. Rala bala 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 bala. Urala bala 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 bala. Mari Tuhan urapi kami semuanya. Urapi kami Tuhan, urala bala 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 bala, urapi Tuhan, dirala bagaya rabasi, terima pengurapan Tuhan, terima pengurapan Tuhan, terima, urabaka syakara bala 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 bala, irabakara bakara basya, kala bala 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 bala. Bapa, kami mengucap syukur. Kami berjanji kami tidak akan menjadi Kristen yang biasa. Kami mau menjadi anak Tuhan yang diubah, lahir baru. Karena kami tahu kedatangan-Mu hanyalah untuk melahirkan kami baru, menjadi manusia yang baru. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sakit apapun Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Hura baka syakara pada. Siri bikara labakaya labakaya, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Kedatangan-Mu untuk mengubah kehidupan kami menjadi manusia yang baru dalam gambar dan rupa Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan penguasaan-Mu Tuhan. Kami serahkan keluarga kami. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan penguasaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, semua baik, sangat baik. Hura karabasyara pada. Hirapa karabada. Kami berjanji Tuhan, Natal tahun ini mengubah kehidupan kami menjadi orang Kristen yang benar dan siap untuk dilahirkan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.